belet. Ya gitulah pokoknya. Kalau kita injek tanahnya mungkin telapak kaki kita tenggelam gitu loh. Ya, belet ya bahasanya. Kalau di Betawi itu blok gitu ya. Tanahnya blok gitu ya. Jadi tanahnya itu blok, artinya ya gitu loh, berlumpur sekali ya, becek sekali, bikin kakinya kotor. Ya kayak sawah gitu ya, kayak tanah sawah gitu. Maka itu boleh tidak boleh menjamak sholat. Para ulama Hambali berpendapat boleh menjamak maghrib dan isya saja, baik takdim ataupun takhir ya, disebabkan adanya salju, lumpur dingin yang luar biasa, serta hujan yang membasahi pakaian. Ya. Keringanan ini khusus bagi orang yang berpergian, ya, khusus bagi orang yang berpergian. Orang yang mengerjakan sholat berjamaah di masjid yang datangnya dari tempat yang jauh, ya, sehingga karena hujan dan lainnya perjalanannya ke masjid terganggu. Adapun bagi orang yang sedang berada di dalam masjid atau orang yang mengerjakan sholat berjamaah di rumah, atau ia dapat pergi ke masjid dengan melindungi tubuh, atau rumahnya sangat dekat dengan masjid, maka ia tidak boleh menjamak. Nah, ini tampaknya lebih bisa kita terima ya. Kenapa? Karena ya intinya semuanya itu kalau bisa kita ambil lah ya pendapat Imam mazhab ini, karena pendapat mereka bagus-bagus. Intinya sih kalau boleh saya rangkum ya, hujan itu yang menyebabkan kita tidak bisa ke masjid ya, sehingga sholat di rumah. Tapi ini beda kasusnya. Ini masalah sholat jamaah ya. Sekali lagi ya, kalau mau menjamaah ya, maka itu kondisi hujannya itu sangat lebat sekali ya, dan memang sangat menghalangi orang untuk bisa sholat ke masjid secara berjamaah, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi itu boleh dijamak ya kalau ada lumpur ya dan sebagainya, sehingga menyusahkan kita untuk sholat masjid. Maksudnya begini, kita misalkan sholat ke masjid, sholat zuhur gitu ya, hujan lebat ya, kalau kita mesti pulang lagi ya, itu melewati lumpur-lumpur yang blok tadi, nah itu akan menyusahkan. Nanti balik lagi pas asar lumpur-lumpur lagi, begitu ya. Nah akhirnya boleh dijamak. Itu menurut para imam mazhab. Sampai sini saya pahami. Ya, walaupun mungkin ini saya sampaikan di sini, tapi sepertinya banyak yang tidak melaksanakan gitu ya keringanan seperti ini, karena memang tidak umum sih, ya, tidak umum gitu. Ya tapi sekedar tahu saja lah ya, sekedar tahu saja. Kita di sini juga daerahnya bukan daerah-daerah yang blok gitu ya, bukan daerah-daerah yang blok. Apa ada di sini yang blok? Banyak tanah di sekitar rumahnya? Gak ada ya. Iya sekarang udah banyak cor-coran. Apalagi kita pakai motor kadang-kadang kan? Ya, apalagi kita pakai motor. Iya. Nah itu tadi ya, menjamak sholat di waktu hujan, itu masih diperbolehkan. Lalu menjamak disebabkan sakit atau alasan lain yang diperbolehkan ya. Imam Ahmad, Qadhi Husain, Al-Khattabi, Mutawali dari kalangan ulama Syafi'i membolehkan menjamak takdim atau takhir disebabkan sakit karena kesulitan sewaktu sakit lebih besar daripada kesulitan sewaktu turun hujan. Itu loh.
Itu sebenarnya kias. Ya. Sulitnya saat hujan, ya itu tidak seberapa dibandingkan sulitnya saat sakit. Maka ketika sakit itu boleh dijamak. Ya. Sekali lagi ya, ketika sakit boleh dijamak. Misalkan kita kayak COVID kemarin, ya ada tersedia air, tapi kayaknya kalau harus wudu sampai wudu terus gitu ya, kena air itu susah, ya. Maka wudu sekali, sholat langsung jamak itu tidak apa-apa, ya. Dan saya waktu itu pernah sakit, saya jamak karena memang luar biasa kondisinya, keadaan gitu ya. Jadi itu untuk meringankan intinya kepada kita. Allah itu memberikan keringanan kepada kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah memberikan keringanan kepada kita dan tidak menghendaki kesukaran. Ya, jadi sekali lagi ya, yang sakit, tapi sekali lagi sakitnya itu memang bukan sakit-sakit yang ringan ya. Maksudnya sakitnya itu memang kalau kita lakukan sesuai normal itu menyusahkan gitu loh. Jangan cuma gara-gara kena silet sakit jamak gitu. Kebeset paku sakit jamak. Jangan yang seperti itu maksudnya ya. Jangan yang seperti itu. Tapi kalau misalnya demam tinggi gitu, demam berdarah, cikungunya, apalagi COVID, apalagi banyak lah ya. Apa? Masuk angin. Masuk angin. Nah, kalau masuk angin bagaimana itu? Ya. Kalau masuk anginnya parah ya, nah itu mungkin ya. Kalau masuk anginnya istilahnya kita harus geletak terus di kamar, mungkin masih boleh. Tapi kalau masuk anginnya masih bisa jalan ke dapur ya, bikin kopi ya. Seperti itu jangan dijamak lah Pak, gitu ya. Kalau rasa-rasanya susah gitu ya, intinya gitu, rasanya susah. Ada masyakoh di sana, kesusahan. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan ya mazhab yang paling luas dalam masalah jamak ialah mazhab Ahmad. Karena ia membolehkan menjamak bagi seorang yang sedang sibuk bekerja. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nasa'i dalam sebuah hadis marfu' bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai dibolehkan pula menjamak bagi juru masak atau pembuat roti dan orang-orang yang takut hartanya jadi rusak. Ya, gitu. Itu kan semua masyaqqah, kesusahan-kesusahan. Gitu. Jadi itu mazhab Hambali. Jadi sangat luas gitu ya. Iya sangat luas gitu ya, sangat luas. Kalau misalkan Syafi'i itu agak ketat, ya. Nah kalau kita ya sekali lagi ya menimbang-nimbang lah. Intinya menimbang-nimbang lah ya. Kira-kira ini merasa berat kita lakukan. Kalau sholatnya normal, maka nggak apa-apa, silakan dijamak. Ya, silakan dijamak. Termasuk ini ya, yang satu lagi ini terakhir. Menjamak sholat karena ada keperluan. Dalam Syarah Muslim, Nawawi mengatakan sejumlah ulama berpendapat orang mukim boleh menjamak sholat jika ada suatu keperluan asalkan tidak jadi kebiasaan tuh. Asal nggak jadi kebiasaan. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Sirin, Asy'ab dari kalangan ulama Maliki, ya. Menurut Khattabi ini juga pendapat Qaffal Asy'as Al-Qabir dari kalangan ulama Syafi'iyah, Ishaq Al-Marwazi dan sejumlah ulama hadis, dan pendapat ini menjadi pilihan Ibnu Munzir. Pendapat ini diperkuat oleh ucapan Ibnu Abbas. Nah, perhatikan ini baik-baik, ini penting sekali karena ini adalah dalil. Pendapat ini diperkuat oleh ucapan Ibnu Abbas ketika tujuan disyariatkan jamak salat adalah untuk tidak menyulitkan umat sehingga tidak dijelaskan karena sakit atau sebab lain. Perhatikan. Hadis Ibnu Abbas yang dimaksud ialah yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW pernah
menjamak sholat zuhur dan asar serta maghrib dan isya di Madinah. Madinah adalah tempat mukimnya Rasulullah SAW, bukan safar. Ya, tapi Rasulullah SAW menjamak sholat zuhur dan asar, lalu maghrib dan isya di Madinah, bukan karena ketakutan atau hujan. Ada seorang bertanya kepada Ibnu Abbas, mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat demikian? Jawabnya adalah beliau tidak ingin menyulitkan umatnya. Ya, sekali lagi ya, ini jadi luas sekali ya. Jadi masalah jamak itu luas sekali. Di sana kalau ada kesulitan maka kita boleh menjamak. Tapi ya itulah ya, masalah sulit ini kan parameternya orang beda-beda. Ada yang digampang-gampangkan kan jadi sulit. Nah, jadi kita jangan sampai menggampang-gampangkan, juga jangan sampai mensusah-susahkan gitu loh ya. Kita harus paham diri ini kira-kira susah. Saya rasa susah, berat sekali. Maka jangan jamak gitu. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi SAW mengerjakan sholat di Madinah sebanyak 7 dan 8 rakaat, zuhur dan asar serta maghrib dan isya. Ya, mengerjakan sholat di Madinah sebanyak 7 dan 8 rakaat. Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Syaqid, pada suatu hari sudah sholat asar, Ibnu Abbas menyampaikan pidato kepada kami sampai matahari terbenam dan bintang-bintang mulai tampak. Kaum muslimin sama berkata, sholat, sholat gitu ya. Kemudian seorang laki-laki dari Bani Taim mendatanginya dan tidak intinya mengatakan, sholat, sholat ya, solu, solu gitu ya. Ibnu Abbas berkata, apakah kamu mengajariku tentang sunnah Nabi? Sungguh tidak sopan kamu ini. Aku melihat Rasulullah SAW menjamak zuhur dan asar serta maghrib dan isya. Abdullah bin Syaqiq berkata, ada keraguan dalam hatiku. Maka aku mendatangi Abu Hurairah dan menanyakan hal ini. Ia berkata, apa yang dikatakan Ibnu Abbas itu benar. Jadi dalam keadaan apa ini? Ya, Ibnu Abbas menyampaikan pidato dalam memberikan tausiah, memberikan ilmu. Ternyata ya boleh menjamak gitu. Jadi dalam hal menyampaikan ilmu saja boleh menjamak. Solo ya, sholat. Ya, ini ada sedikit catatan dalam kitab Al-Mughni, disebutkan jika setelah melakukan jamak takdim lalu penyebab dilakukannya jamak takdim itu sudah tidak ada lagi dan waktu sholat kedua belum masuk, maka ia tidak perlu mengerjakan lagi sholat kedua nanti ya jika waktunya sudah masuk. Ini maksudnya paham nggak? Jadi misalkan kita sholat zuhur takdim asar, asarnya ditakdim, ditarik ke zuhur, lalu kita melakukan urusan ya, ternyata urusannya lebih cepat datang, lebih cepat selesai, sehingga saat zuhurnya belum selesai, dia urusannya udah selesai, sudah balik lagi, padahal tadi sudah ditakdim. Lalu bagaimana? Diulang tidak sholat asarnya? Tidak perlu diulang. Itu menurut pengarang kitab Al-Mughni. Ya, dan itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, nanti habis azan kita lanjut tanya jawab. Monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya sudah kita dengar azan ya. Bermanfaat bagi yang menanturkannya dan yang mengikuti ucapan bacaannya. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan, sebagaimana yang biasa. Kalau ada yang bertanya yang bisa saya jawab, langsung saya jawab. Yang tidak bisa, insya Allah nanti saya jadikan PR.
Dari ibu-ibu dulu mungkin ada yang mau bertanya, ibu-ibu. Ibu-ibunya gak ada, lagi pada wudu aja. Oh, asrof. Nanti. Monggo ada yang bertanya? Monggo Pak Kamilin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya adalah ini berkenaan dengan pekerjaan berat seperti orang kuli jalan, ya, misalnya orang yang ingin membuat jalanan aspal dan sebagainya, proyek pembuatan jalan beton misalkan sepanjang 100 km misalnya. Nah, ini bagusnya bagaimana ditakdim atau ditakhir, gitu ya, ditakdim atau ditakhir. Ya, jadi sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah ini pekerjaannya ini layak dijamak atau tidak. Maka ini kembali diserahkan kepada orang yang melakukan pekerjaan itu, ya, kembali diserahkan kepada kuli itu. Dia kira-kira berpegangnya pada yang mana, gitu ya. Kalau dia berpegangnya kepada mazhab Syafi'i, ya, dia yakin itu mazhab Syafi'i, gitu ya, maka tidak boleh jamak, gitu ya. Itu masih bisa diusahakan. Jadi ketika ketika sholat berhenti dulu sholat, ya. Nanti setelah sholat lanjut lagi pekerjaannya. Nanti asar sholat berhenti lagi sholat lagi, ya. Jadi tidak dijamak, gitu ya. Maka sekali lagi dikembalikan lagi kepada kulinya, ya. Kalau kulinya memang merasa kok kayaknya kalau mau sholat itu susah, gitu. Kayaknya kalau harus sholat asar lagi lebih sering ketinggalannya, malah jadi nggak sholat, misalkan seperti itu, maka lebih baik dijamak. Karena memang waktu istirahat biasanya zuhur, ya, maka memang baiknya dilakukan di takdim, karena itu waktu istirahat yang enak. Ya memang enak langsung. Ya, kalau memang ada kesempatan untuk mandi dulu. Ya, tapi kalau memang nggak ada kesempatan langsung saja, tidak apa-apa. Sekali lagi ya, ini kasus yang mengenai masalah makan bawang, ya. Masuk masalah makan bawang, janganlah ya mendekati masjidku, ya. Siapa yang makan makanan ini janganlah mendekati masjid. Karena apa? Karena bau, ya. Jangankan manusia, malaikat saja terganggu dengan baunya. Ya, malaikat saja terganggu dengan baunya. Maka jangan mendekati masjid, jangan dekati masjid-masjid kami. Nah, itu menandakan makruh, bukan menandakan haram dalam pendapat mayoritas ulama. Ya, artinya bawang bau, apalagi orang yang kerja
beli, ya keringatnya kan luar biasa. Maka jangan sampai masuk masjid karena takutnya mengganggu yang lain. Maka kalau bisa mandi dulu, mandi lalu dijamak, nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau memang nggak ada waktu buat mandi, ya kan, apalagi nanti waktu istirahat cuma sampai jam segitu, ya belum makan, belum ini, belum itu, ya maka ya tidak bisa mandi, tidak apa-apa. Gitu. Bau putih, bau merah. Bau putih, bau merah, terserah pokoknya yang bau ya. Ya iya, bawang putih bau juga ya. Digoreng kan, kata Umar bin Khattab digoreng ya. Untuk menghilangkan baunya goreng dulu. Kalau udah makan goreng bawang goreng nggak bau kan? Ya bawang goreng itu nggak bau, sudah hilang, sudah muak. Ya tapi kalau bawang mentah, ya Sate. iya, kemakan sate ya dan sebagainya. Itulah makanya dibiaskan. Pete juga seperti itu, ya jengkol, apalagi. Makanya makan itu makro. Kalau di durian ya, durian juga sudah, ya. Memang kita bisa menikmati baunya, tapi orang lain belum tentu, ya. Nah, jadi udah makan durian ya hilangkan dulu. Cara ngilangin bau durian adalah makan pete. Jadi bau pete, yang ngilangin bau pete makan jengkol. Pokoknya itulah sikat gigi ya. Terus minum-minuman biasa, minum buah-buahan biasanya. Jadi wanginya buah-buahan. Ya, wanginya buah-buahan. Iya gitu. Jadi ya sekali lagi seperti itu ya bagi orang-orang pekerja jalan gitu, jalan proyek. Maka kalau sekali lagi dikembalikan ke dia. Ya kalau saya pribadi kalau misalkan melihat kondisi seperti itu ya, memang lebih cocok pakai yang mazhab Hambali tadi. Silakan dijamaah saja ketika zuhur. Ya. Jamaah. Kalau bisa mandi, kalau nggak bisa mandi, ya sudah tidak apa-apa. Tapi memang bagusnya adalah ya sholatnya dengan sesamanya, sesama pekerja proyek gitu ya. Jangan nyampur sama masjid mukim gitu ya. Kasihan, terganggu khusyuannya, gitu ya. Allah a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Kalau kalian tahu astagfirullahaladzim wa lakum. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan ya. Dari diri saya pribadi itu murni muncul dari diri saya pribadi al-faqih ya. Semoga dimaafkan ya, dimoga maaf yang sebesar-besarnya dan yang benar itu senantiasa berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, billahi taufiq wal hidayah.